1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran menjadi waktu penting untuk menilai sejauh mana janji perubahan dijalankan. Sejumlah program andalan seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat digadang menjadi wajah kebijakan pro rakyat. Lalu bagaimana hasilnya di lapangan, apa manfaatnya, serta tantangan apa yang masih perlu diselesaikan? Rekan kami Fatima Albar mengulik langsung di balik layar kebijakan bersama dengan orang dekat Presiden Prabowo, yakni Angga Raka Prabowo yang juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 2025, tepat 1 tahun rakyat Indonesia dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Roda pemerintahan Prabowo Gibran terus berputar. Program-program prioritas hingga janji-janji juga diwujudkan. Lalu apa saja tantangan-tantangan dan program-program yang sudah diwujudkan dalam 1 tahun terakhir? Saat ini saya sudah bersama narasumber, orang dekat Presiden Prabowo Subianto, Wamenkumdigi, sekaligus Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo. Mas Angga, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Fatima. Tidak terasa sudah 1 tahun Presiden Prabowo Subianto memimpin Republik Indonesia. Ini refleksi 1 tahunnya apa nih Mas Angga? Iya, benar. 20 Oktober 2025 tepat. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, beserta Kabinet Merah Putih, kita 1 tahun menerima mandat dari rakyat. Kita sudah bekerja, Pak Prabowo dan Mas Gibran maju ke rakyat. Saat itu kita melalui proses demokrasi, terpilih, dan kita dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan Pak Prabowo dilantik bersama Pak Gibran di 20 Oktober 2024. Disitulah pasangan Prabowo Gibran atau Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi mandataris rakyat. Ketika Pak Prabowo maju, beliau menawarkan dan menangkap apa yang menjadi keresahan masyarakat, dan beliau menawarkan solusi-solusi yang kita hari ini mungkin tadi seperti Fatima sampaikan, janji-janji politiknya. Alhamdulillah ketika beliau beliau sah menjadi presiden dan wakil presiden, program-program yang dijanjikan dilaksanakan. Dan bukan hanya itu, kalau Fatima ingat di dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga sampaikan bahwa beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia, dan hal itu dibuktikan oleh beliau. Semua program-program yang hari ini dilaksanakan oleh pemerintah, seperti contohnya makan bergizi gratis, kita menyasar target kita 82 juta anak yang mendapat makan bergizi gratis. Tidak hanya untuk anak sekolah, tetapi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan itu dibuktikan bahwa itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian program-program lain seperti sekolah rakyat, di mana data membuktikan bahwa ada jutaan anak Indonesia yang putus sekolah dan bahkan tidak sekolah. Nah, hari ini pemerintahan Presiden Prabowo sepakat menggunakan satu data DTSEN yang hari ini dikelola oleh BPS. Mas Angga tadi bahas soal makan bergizi gratis, kemudian juga sekolah rakyat. Mungkin saya ingin ke MBG terlebih dahulu. Ini dari Presiden sebelum dilantik nih, MBG terus disampaikan, direalisasikan, dan dalam waktu 1 tahun terakhir ini rasanya seperti dikebut begitu Mas Angga. Ini mungkin apa sebenarnya alasan Presiden Prabowo Subianto begitu mengkebut program MBG ini? Begini, ya. Kalau bahasa diksinya dikebut, mungkin begini. Presiden berulang kali menyampaikan, kita sudah mempelajari masalah-masalah di negara kita. Hari ini yang ditunggu oleh rakyat adalah jawaban terhadap masalah tersebut. Rakyat tidak butuh lagi kita mengkaji, dirapatkan dulu atau apa. Memang tadi semangatnya Presiden paham bahwa Indonesia, terutama anak-anak Indonesia, adalah masa depan untuk Indonesia itu sendiri. Maka dari itu kita sebagai negara yang besar berpikir juga harus besar.
Presiden memiliki target yang sangat tinggi, itu 82 juta anak yang akan diberikan makan. Kalau dibilang kita sangat mengejar, mungkin bisa jadi iya, tapi yang kita laksanakan adalah kita memberikan jawaban. Kita ingin program ini langsung dirasakan oleh seluruh anak-anak Indonesia. Hari ini kita duduk di sini sudah ada 12.500 sekian dapur pelayanan gizi yang sudah beroperasi. Sekitar 38 juta anak sudah mendapatkan manfaat dari makan bergizi ini. Kita melakukan evaluasi dapur-dapur yang terjadi kejadian-kejadian tersebut, kita evaluasi. Kemudian Badan Gizi juga kita melakukan evaluasi, tata kelola kita perketat semua bagaimana masalah-masalah tersebut bisa kita atasi. Presiden dalam pesannya juga baru saja kemarin persis di Bandung menyampaikan bahwa kita menuju ke zero accident. Kita tidak bisa ditolerir sedikit pun kesalahan, satu pun kesalahan, karena ini menyangkut gizi anak. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak terjadi. Oleh karena itu makanya semua dalam hal ini pemerintah dibantu masyarakat, dibantu mungkin para NGO dan sebagainya. Terima kasih atas segala macam masukan, kritik untuk kami melakukan perbaikan. Tapi program ini, sekali lagi, program ini akan tetap berlanjut. Dan tadi saya sampaikan bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah menerima manfaat dan merasakan program ini baik langsung maupun tidak langsung. Presiden menekankan kepada Badan Gizi, kepada kami semua, karena ini merupakan program prioritas Kabinet Merah Putih. Kita berupaya semaksimal mungkin agar ini zero accident. Jadi harapannya ke depannya tidak ada lagi nih keracunan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Ya, dan itu kita mengajak semua keterlibatan masyarakat. Harapan serupa juga kemudian juga perbaikan tata kelola di Badan Gizi dan SOP kita perketat kembali mengenai higienitas. Bagaimana kita juga mengedukasi juga anak-anak kita, juga bagaimana cuci tangan sebelum makan, terutama tapi kepada satuan pelayanan gizi dapur dalam hal ini juga harus mengikuti taat kepada SOP yang sudah digariskan gitu. Kalau tadi kita bahas soal MBG, kita bergeser ke program prioritas lainnya. Salah satunya sekolah rakyat. Ini juga ada menyusul sekolah Garuda. Ini sebenarnya perbedaannya seperti apa sih, Mas Angga? Tadi Fatimah, saya udah bilang kalau sekolah rakyat adalah sekolah yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang putus sekolah, tidak pernah merasakan bangku sekolah, dari keluarga desil 1 dan desil 2. Bahkan kalau saya mau bilang tidak hanya desil 2, sampai desil 4 pun begitu, kita mencatat ada sekian juta anak yang tidak merasakan bangku sekolah atau putus sekolah. Ini diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang itu. Tadi, tujuannya apa? Satu, memutus rantai kemiskinan. Kedua, anak-anak ini adalah masa depan Indonesia. Kalau anak-anak ini negara tidak hadir, negara tidak memberikan keberpihakannya kepada mereka, kita kan bicara tidak hanya 5 tahun ke depan, kita bicara 20, 30, 50 tahun ke depan begitu. Presiden sadar akan hal itu, makanya program ini dibuat. Sekolah Garuda adalah lebih spesifik kepada tidak hanya rakyat kita atau masyarakat kita yang belum mampu, tapi kepada anak-anak Indonesia yang memiliki bakat, talent, kecerdasan yang luar biasa. Jadi sekolah Garuda adalah diperuntukkan kepada para siswa-siswa kita yang unggul, yang dipersiapkan sebagai brainsnya negara. Jadi negara hadir, kita memberikan beasiswa khusus, baik itu di dalam, di luar negeri, harapannya agar anak-anak yang pintar ini diarahkan
Pemirsa, survei Poltreking menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 78,1%. Dan berikut ulasan lengkap hasil survei tingkatan kepuasan publik selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, survei Expert Judgment Selyos menyebut 10 besar menteri atau kepala badan kabinet Prabowo Gibran dengan kinerja terbaik selama setahun terakhir. Refleksi serta evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran juga menyoroti realisasi janji cek kesehatan gratis dan penguatan ekonomi pedesaan dengan dibangunnya Koperasi Desa Merah Putih. Namun, di balik klaim angka dan target capaian, ada cerita implementasi di lapangan tentang keberhasilan, kendala, dan harapan masyarakat yang menunggu bukti nyata. Kita simak kembali perbincangan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dengan rekan Fatimah Albar berikut ini. Kalau kita melihat MBG sudah berjalan dengan sangat jelas begitu, kemudian juga sekolah rakyat. Nah, kalau Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya seperti apa, Mas Angga? Dana yang digelontorkan juga tidak sedikit. Ini arahnya Kopdes Merah Putih sebenarnya kemana? Kopdes Merah Putih gini, kita bicara filosofinya dulu, Fatimah. Pasal 33 perekonomian kita disusun atas azas kekeluargaan. Jadi bukan azas konglomerasi dan sebagainya, bukan pasar bebas dan sebagainya. Hari ini Presiden sebagai mandataris rakyat yang disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, beliau konsisten dan beliau komit bahwa ekonomi kita harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini koperasi badan usahanya, koperasi ini diharapkan begini, Mbak Fatimah. Kenapa disasarnya di setiap desa? Ada 80.000 desa kurang lebih. Yeah. Agar ekonomi itu bergerak di desa-desa tersebut. Misalnya kita jadi contoh, salah satu desa A, mereka punya komoditas kopi terbaik. Selama ini karena tidak di-manage dengan baik, dikelola dengan baik, ya hanya misalnya ada pemodal yang masuk dan sebagainya macam. Jadi nilai tambahnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, hari ini pemerintah fokus agar desa-desa ini juga secara ekonomi berkembang, berputar, dan ketika koperasi itu jalan ya, ini adalah gambaran besarnya. Ekonomi berjalan, semua hasil bumi atau apa yang menjadi keunggulan di desa tersebut bisa diserap oleh koperasi. Koperasi bisa membantu untuk mendistribusikannya. Jadi harapannya tidak ada lagi panen petani yang tidak terserap dan sebagainya. Dan gini, ini sebenarnya seperti
supply chain yang terintegrasi ya. Misalnya gini, di situ ada Koperasi Merah Putih, ada MBG. MBG kan harus menyerap bahan-bahan pangan kan. Artinya bisa melalui Koperasi Merah Putih. Betul sekali. Jadi di situ masyarakat yang let's say petani atau nelayan keunggulan daerah tersebut memiliki kepastian bahwa hasil produk buminya mereka, hasil yang mereka hasilkan dari usaha mereka bisa diserap. Dan kemudian gini, di situ pun di dalam di dalam rancang bangunnya akan ada apotek desa. Itu apa? Tujuan besarnya adalah apa? Selama ini kita dihadapkan dengan fasilitas kesehatan yang sulit, obat yang mahal. Harapannya ke depan dengan adanya apotek desa kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harga obat yang terjangkau. Bahkan mungkin kalau nanti ekonomi baik, kita berhasil mengumpulkan pundi-pundi yang banyak dan dikembalikan lagi untuk masyarakat, mungkin bisa menyediakan obat-obatan gratis untuk masyarakat kita yang masih membutuhkan. Mungkin nyambung nih, saya mau cerita juga tentang program salah satunya adalah cek kesehatan gratis. Ini merupakan salah satu janji kampanye juga yang hari ini sudah terrealisasi dan berjalan. Sudah 45 juta lebih masyarakat kita merasakan itu. Tantangannya dulu orang nggak paham gitu, orang-orang di desa mungkin nggak paham apa itu cek basic sebenarnya Mbak Fatimah, cek tensi darah, cek gula darah ya kan, dan kita memiliki challenge masyarakat kita banyak yang diabetes lah, ada yang kena stroke gitu. Nah hari ini 45 juta penerima manfaat ini lebih ini udah merasakan dari program ini. Terakhir Mas Angga, mungkin singkat saja pesan optimisme dari Presiden Prabowo Subianto untuk rakyat Indonesia dan juga masa depan pemerintah? Ya, pesannya sama. Beliau selalu mengajak kita untuk saling bersatu. Persatuan itu bukan sebuah jargon. Persatuan itu harus kita wujudkan. Kenapa? Persatuan di elit sampai ke masyarakatnya. Untuk apa? Satu, kalau kita semua bersatu, kebijakan-kebijakan, kemudian apa yang kita cita-citakan, kita kerjakan bersama untuk masyarakat dan untuk negara kita, ya kan? Optimismenya apa? Kita negara yang kaya. Makanya founding fathers kita sudah mengunci sebenarnya di pasal 33 sebagai pasal pamungkas sebenarnya itu yang pendiri-pendiri bangsa kita sudah pikirkan. Agar seluruh kekayaan kita dikelola sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Dan hal ini yang diwujudkan oleh Presiden Prabowo hari ini. Nah, kita menatap masa depan dengan optimis. Kita sering bilang 2045 itu adalah Indonesia emas. Dan saya meyakini, dan saya harus yakin, karena saya sebagai orang tua juga, saya punya anak, dan ini untuk masa depan mungkin anak-anak kita juga ke depan. Saya meyakini bahwa program-program hari ini yang dijalankan oleh Presiden Prabowo untuk menyelamatkan kekayaan negara, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, untuk mengamankan pundi-pundi ekonomi kita agar kita bisa membangun Indonesia ini menjadi negara yang kaya, negara industri. Ya, artinya optimis, bersatu, kaya dengan apa yang kita punya. Mas Angga, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama TV One. Kita harapkan program-program Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan lancar hingga tahun-tahun ke depan. Amin, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Mas Angga. Terima kasih. Terima kasih Fatimah.